Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masjid daerah saya mengadakan sholat tapi soft makmum tidak rapat dan berjarak 1 meter. Ini sudah sering ditanyakan ya. Saya berharap teman-teman, kecuali memang Anda bertanya ini belum hadir ya, mohon maaf. Tapi sebelumnya sudah kita sering jawab ini. Ya. Jadi sholat dengan berjarak soft ini setahu saya berpegang pada pendapat tidak sahnya. Dan di saat sekarang tidak usah Anda sholat di masjid. Udah cukup ya, fatwa para ulama sudah cukup. Mereka itu bukan orang bodoh dalam mengeluarkan fatwa. Ini memang ada larangan dan ini demi untuk maslahat semua. La darar wa dirar kata Nabi SAW. Tidak boleh membahayakan, tidak boleh juga dibahayakan. Dan Anda mungkin bisa saja menjadi penyebar virus atau Anda tersebar dengan virus. Jangankan sholat 5 waktu, sholat Jumat pun sudah difatwakan oleh para ulama untuk tidak dikerjakan di masjid ya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, saya ingin menikah tapi belum dapat restu dari pihak orang tua perempuan. Bagaimana pendapatnya Ustaz? Sabar saja, sabar saja. Dan tidak ada salahnya kalau memang Anda sudah pernah mengajukan lamaran, maka Anda tanya kembali. Datang, tanya kembali baik-baik, minta waktu kapan bisa yang tepatnya datang, kemudian kira-kira ada kendala apa yang masih mau ditanyakan, mungkin masih ada kebimbangan dan sesuatu, atau mungkin mereka masih sementara mengumpulkan informasi tentang Anda. Sabar saja kalau saya melihat, gitu kan. Berikan waktu mereka berpikir 1 minggu, 2 minggu ya. Insya Allah ada baiknya semua. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau memang Anda merasa sudah cocok, sudah istikharah sama anak perempuan ini misalnya, maka Anda berdoa agar Allah SWT lunakkan hati calon mertua Anda insya Allah ya. Mohon nasihatnya menghadapi suami yang selingkuh dan tidak merasa berdosa. Allahul musta'an. Tidak boleh sama sekali orang berbuat dosa dan tidak mengakuinya sebagai dosa. Itu masuk dalam mujahar bil ma'siyah. Itu besar sekali dosanya. Terang-terangan dalam bermaksiat, ini haram hukumnya. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun. Semua umatku akan dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan. Termasuk terang-terangan adalah seseorang menceritakan, berbangga-bangga, tidak merasa bersalah. Teman-teman, Allah Subhanahu Wa Taala seringkali menggerakkan pasangan kita, menasihati kita, ya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau teman kita menasihati kita, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau ada momen-momen tertentu yang memang terjadi, yang itu akhirnya membuat sebenarnya kita harus memahami itu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya kita peka. Karena kalau kita tidak peka dengan peringatan yang seperti ini, maka akan datang peringatan yang lebih besar nantinya. Ya, seperti itulah. Oleh karena itu, semoga saya mendoakan ibu yang bertanya ini diberikan hidayah suaminya, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala tentu membuat Anda sabar, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ini sebagai tambahan amal Anda insya Allah. Kalau cara menghadapinya, Anda berikan kepada dia bukti-bukti dan sampaikan kalau ini haram dalam Islam. Kalau dia tetap ngotot, dia tidak mau tahu, malah dia marah-marah dan apalah yang dia lakukan, maka saran saya, Allahu a'lam, Anda tidak usah bersama, gitu kan? Saran saya, Anda tidak usah bersama, karena memang kebersamaan ini malah membuat permasalahan baru di sini. Anda istikharahkan, lalu kemudian Anda pilih jalan Anda. Karena kalau tidak akan terulang lagi perselingkuhan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan apa enaknya rumah tangga kalau diisi dengan hal-hal yang seperti ini. Allah musta'an. Semoga Allah maafkan kesalahan-kesalahan orang-orang yang sudah melakukannya sebelumnya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala membuat kita bisa istiqamah di atas agamanya. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya suami mengucapkan talak 3 terus merujuk lagi? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair. Kita rincikan dulu ini. Pengucapan kalimat tolak itu sekaligus satu momen, misalnya saya ceraikan kamu 3 langsung pada saat itu, maka itu cuma jatuh 1. Tapi kalau dimaksud 3 kali di sini adalah memang 3 kali berulang-ulang, memang terus berulang-ulang itu, maka di sini jatuhlah tolak 3 itu, dan tidak bisa lagi rujuk di sini. Gak bisa lagi rujuk. Rujuknya itu hanya boleh kalau satu keadaan. Pada saat memang yang terjadi
si perempuan ini atau mantan istri menikah dengan laki-laki lain, ya, menikah dengan laki-laki lain, dan pernikahan normal, betul-betul apa adanya pernikahannya, terus cerai dengan suami yang keduanya. Nah di sini baru terbuka kesempatan untuk kembali dengan mantan suami yang pertama. Di situ baru bisa kembali. Kalau enggak, nggak bisa sama sekali. Kalau enggak, nggak bisa sama sekali tentunya. Selanjutnya, dan ini tidak boleh direkayasa ya. Karena Nabi SAW mengatakan, Allah melaknat al-muhallil wal muhallal lahu. Al-muhallil adalah seorang teman dari seorang laki-laki yang diminta atau seseorang yang diminta oleh mantan suami untuk menikahi istrinya. Setelah dinikahi, diceraikan langsung supaya bisa rujuk sama dia. Allah melaknat itu. Begitu juga dengan Allah melaknat al-muhallal lahu, artinya si laki-laki atau mantan suami yang sengaja mengajak orang lain membuat rekayasa suruh menikahi mantan istrinya supaya halal lagi buat dia. Jadi nggak boleh direkayasa. Harus betul-betul kalau dia sudah ceraikan 3 kali istrinya, maka si istri ini kalau mau kembali dengan mantan suami pertamanya, dia harus menikah dengan laki-laki, normal pernikahannya, terjadi perceraian, baru pada saat itu terbuka variabel untuk kembali dengan mantan suami pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah nanti di yaumil hisab Allah menunjukkan hikmah seperti si fulan tidak berjodoh dengan fulana, bila keduanya bersatu akan begini dan begitu? Allahu a'lam. Mudah-mudahan, kita tidak tahu. Tapi saya yakin Anda sudah tidak perlukan itu, akhi dan ukhti. Anda pada saat hari kiamat itu butuh bagaimana masuk surga. Enggak lagi memikirkan kenapa ini dulu bukan jodoh saya. Seperti itulah. Tapi bukan mustahil. Allah SWT menjelaskan kepada Anda semuanya. Biasanya malah kejadian seperti ini sudah kita tahu dari dunia gitu. Ya, mungkin memang pada saat kita menikah sama dia malah jadi masalah baru. Itu banyak sering terjadi kan begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz minta doanya semoga anak saya diterima di pondok pesantren. Ya, semoga saja insya Allah. Apa yang ibu atau bapak, ya ibu di sini berharap Allah Subhanahu wa taala kabulkan selama niat itu baik. Bukan cuma Anda, tapi semua yang mengikuti acara kita ini, ya selama Anda niat kebaikan, ingin supaya ya diterima amal-amalnya, ya, insya Allah mudah-mudahan atau diterima hajatnya, mudah-mudahan Allah SWT kabulkan dan mudahkan juga berkahi. Ustaz pernah bilang di salah satu ceramah, jangan membandingkan ibadah yang satu dengan yang lain, lebih baik dikerjakan semua. Tapi bagaimana jika ibadah itu sama-sama? Ibadah itu sama seperti puasa, mana yang lebih afdal, Senin, Kamis atau Daud? Tentu teman-teman sekalian, kalau terdapat ya penjelasan dari baginda Nabi SAW berhubungan dengan masalah afdaliyahnya, jadi misal ada hadits Nabi SAW yang menjelaskan tentang afdal puasa adalah puasa Daud misalnya. Karena ada penyampaian itu ya. Maka karena adanya penyampaian ini menandakan memang Daud lebih afdal daripada puasa sunnah yang lainnya. Tetapi pada saat ya Anda dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakannya, syukur alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka Anda masih bisa memilih yang lainnya ya. Yang saya maksudkan, mungkin saya tidak ingat statement itu, tapi kalau saya pernah sampaikan, mungkin yang saya maksudkan adalah cobalah teman-teman sekalian agar fokus mengerjakan yang wajib, kemudian menjadikan sunnah sebagai tambahan, dan usahakan Anda punya di buku catatan amal Anda berhubungan dengan amal sunnah itu walaupun cuma sekali ya. Misal tentang sholat duha, Anda maunya mengerjakan 2 rakaat saja, udah nggak usah lebih, misal contoh ya. Tetapi ada sunnah Nabi SAW yang lainnya itu mengerjakan duha 4 rakaat misalnya. Maka usahakan Anda kerjakan 4 rakaat walaupun cuma sekali. Contoh yang lain, metode sholat malamnya Nabi SAW. Nabi SAW itu kalau sholat malam, ya, sering beliau kerjakan adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 8 rakaat. Kemudian beliau kerjakan witirnya 2, kemudian 1. Kan begitu. Tetapi pernah juga Nabi SAW mengerjakan 4 rakaat baru salam,
4 rakaat baru salam, kemudian witirnya 21. Pernah juga Nabi SAW kerjakan 4 rakaat dulu, ya salam, 4 rakaat lagi salam, kemudian 3 rakaatnya itu sekaligus, ya semua tanpa tahiyat pertama. Pernah juga Nabi SAW melakukan itu 11 rakaat sekaligus digabung. Nah di sini Anda kalau tahu bahwasanya Nabi SAW pernah kerjakan dengan beragam macam cara ini, usahakan Anda pernah kerjakan di setiap jenis ini walaupun cuma sekali, supaya tercatat di buku amal Anda pernah mengerjakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau Anda bisa terus variasikan sangat bagus tentunya. Allahu a'lam.